Lo percaya gak? Ada pengemis di Indonesia yang pulang ngemis langsung naik mobil terus tidur di rumah pribadi? Bukan adegan film, ini nyata. Makanya jangan skip video ini, karena kita bakal bongkar fakta mengejutkan di balik dunia pengemis yang ternyata gak sesederhana yang lo kira. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share ke teman-teman lo, biar makin banyak yang tahu fakta ini. Oke, kita mulai dari fakta paling mencengangkan dulu. Berdasarkan laporan Kompas, ada pengemis di Jakarta yang penghasilannya bisa lebih dari Rp100.000 per hari. Artinya, dalam sebulan, dia bisa dapat lebih banyak dari gaji UMR. Dan ini bukan 1 atau 2 orang doang. Fenomena ini ternyata cukup umum, apalagi di kota-kota besar. Nah, yang lebih bikin geleng-geleng kepala, menurut CNN Indonesia, pernah ada pengemis yang ketahuan ngemis pagi, tapi sorenya pulang naik mobil Avanza. Iya, mobil, bukan ojek online. Modusnya, mereka parkir di tempat yang nggak terlalu kelihatan, ganti baju lusuh, terus mulai beraksi di pinggir jalan. Pulang, tinggal balik lagi ke mobil dan melenggang santai. Tapi kita nggak bisa langsung menggeneralisasi semua pengemis kayak gitu. Menurut penelitian dari LIPI, banyak juga pengemis yang memang benar-benar butuh bantuan. Ada yang lanjut usia, ada yang punya disabilitas, bahkan ada juga yang kehilangan mata pencaharian karena musibah. Mereka terpaksa mengemis karena nggak ada pilihan lain. Yang bikin rumit, menurut laporan Tempo, ada juga pengemis yang tergabung dalam sindikat. Mereka diatur sama semacam bos, dibagi wilayah, bahkan diwajibkan setor harian. Kalau ngelanggar aturan, bisa dipukul, diusir, bahkan disiksa. Ini udah kayak sistem mafia jalanan. Dan ada satu fakta yang nyesek banget. Dinas Sosial DKI Jakarta pernah menangani kasus pengemis yang bawa bayi sewaan buat nyari simpati. Bayinya bahkan dipaksa bangun seharian di bawah matahari. Ini jelas eksploitasi, dan bikin kita sebagai masyarakat harus makin waspada. Menurut data BPS, jumlah pengemis terus bertambah setiap tahun, meskipun angka kemiskinan secara nasional gak naik drastis. Artinya ada faktor lain di balik keputusan seseorang untuk ngemis. Bisa jadi karena mereka lihat peluang, bukan sekadar kebutuhan. Kalau dipikir-pikir, jadi pengemis profesional itu menguntungkan. Gak perlu ijazah, gak ada bos galak, dan bisa dapat duit tiap hari. Tapi masalahnya, ini bikin masyarakat jadi bingung. Siapa yang harus dibantu? Siapa yang beneran butuh? Makanya beberapa kota seperti Jakarta dan Surabaya bikin aturan untuk melarang ngasih uang langsung ke pengemis. Menurut peraturan daerah tentang ketertiban umum, warga yang ngasih uang ke pengemis di tempat umum bisa kena sanksi. Tujuannya bukan untuk pelit, tapi supaya bantuan bisa disalurkan lewat jalur resmi, kayak lembaga sosial. Dan kalau lo emang pengen sedekah, akan jauh lebih bijak kalau lo kasih langsung ke anak yatim di panti asuhan, atau ke tetangga sekitar kita yang benar-benar kesusahan. Selain lebih tepat sasaran, kita juga bisa lihat langsung dampaknya. Buat lo yang masih suka ngasih uang di jalanan, coba pikir 2 kali. Bukan berarti kita nggak punya empati, tapi kita juga harus bijak. Karena bisa jadi, uang yang lo kasih malah dipakai buat memperkuat sistem eksploitasi atau sindikat jalanan. Jangan lupa share video ini ke temen lo yang suka bagi-bagi receh di lampu merah. Like juga videonya kalau lo ngerasa makin tercerahkan. Dan tulis di komentar, menurut lo, sedekah yang tepat itu kayak gimana? Hidup di Indonesia emang penuh warna. Di balik wajah lusuh pengemis, bisa jadi tersembunyi kenyataan yang nggak kita duga. Tapi satu yang pasti, bantu boleh, asal jangan buta. Tetap peka, tetap peduli, dan tetap cerdas bareng Kuak Fakta.